membicarakan seorang tokoh ya, seorang sosok, seorang politisi yang bisa saja menjadi inspirasi bagi kita, terutama bagi ya generasi muda yang ingin menjadi seorang pemimpin. Halo sahabat-sahabatku sebangsa, selamat jumpa lagi dengan program kesayangan kita, Otak Bleng ya. Ya, semoga sahabat-sahabatku sebangsa selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, jangan sampai kita sakit ya. Karena saat ini juga Otak Bleng belum begitu pulih ya. Semoga dalam beberapa hari ke depan ini Otak Bleng kembali fit ya, seperti sedia kala. Nah, kali ini Otak Bleng mau membicarakan seorang tokoh ya, seorang sosok, seorang politisi yang bisa saja menjadi inspirasi bagi kita, terutama bagi ya generasi muda yang ingin menjadi seorang pemimpin. Nah, sosok ini bisa menjadi inspirasi bagi kita. Karena apa? Karena ya beliau melalui suatu perjuangan hidup yang sangat luar biasa bagi Otak Bleng. Karena apa ya? Karena sebetulnya yang bersangkutan anak dari seorang petani, tapi berhasil menjadi kepala daerah, berhasil menjadi Bupati Kabupaten Manggarai Barat pada Pilkada 9 Desember 2020 kemarin. Meskipun ya ini proses tidak berjalan mulus, tidak berjalan ya apa adanya, tapi harus melalui perjuangan di Mahkamah Konstitusi. Karena ada pihak yang melakukan gugatan di Mahkamah Konstitusi. Ada pesaing yang kemarin belum berhasil terpilih menjadi bupati, harus melakukan gugatan di Mahkamah Konstitusi. Sebetulnya bukan itu yang ingin Otak Bleng bahas ya, tapi yang ingin Otak Bleng bahas adalah terkait dengan sosok ini. Karena bagi Otak Bleng ini perlu disampaikan kepada publik luas sehingga bisa menjadi inspirasi bagi kita semua. Ya, pada dasarnya memang manusia adalah homo viator ya, atau makhluk pejarah. Jadi kalau homo viator itu kan ya bahasa Latinnya artinya adalah makhluk penjara. Nah, makhluk penjara itu dia terus berjarah ya, dia terus mengembara di dunia ini dalam rangka untuk mencari makna atas kehidupannya. Kira-kira hidupnya mau dibawa kemana, untuk siapa, dan dia berbuat apa dalam kehidupannya. Nah, tentu setiap manusia termasuk Otak Bleng sendiri juga ya punya orientasi dalam hidup. Nah, orientasi ini tentu menjadi pegangan, menjadi spirit, menjadi prinsip bagi setiap manusia, bagi setiap orang dalam menjalani hidupnya setiap hari. Nah, sosok yang Otak Bleng sampaikan ini adalah Bupati terpilih Kabupaten Manggarai Barat, Flores, Nusa Tenggara Timur, ya, Editus Edi. Nah, beliau ini merupakan ya sosok tokoh yang sangat sederhana ya, sangat rendah hati yang kita lihat. Dan pada Pilkada 9 Desember 2020 kemarin itu beliau memperoleh suara terbanyak, dan setelah Mahkamah Konstitusi menolak gugatan yang dilakukan oleh pihak penggugat, akhirnya KPU Kabupaten Manggarai Barat menetapkan ya pasangan Editus Endi dan Dr. Veang itu sebagai pemenang Pilkada Kabupaten Manggarai Barat pada 9 Desember 2020. Dan akhir bulan Februari ini akan dilantik menjadi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat. Lalu apa yang
ingin kita bahas terkait dengan sosok ini. Seperti yang Otak Beliang katakan tadi bahwa pria 48 tahun ini adalah seorang dari anak petani. Sebagai seorang anak petani, dia terus berjuang hidupnya, menempuh pendidikan di Malang, dan selesai menempuh pendidikan di Malang, beliau kembali ke Manggarai Barat di kampung halamannya di Kakor, Lembor, dan menekuni dunia bisnis. Akhirnya beliau sukses di dunia bisnis, dan pada tahun 2003 silam itu beliau masuk ke panggung atau dunia politik. Dan tahun 2004 beliau menjadi calon anggota legislatif dan terpilih menjadi anggota DPRD Kabupaten Manggarai Barat. Ini kan sesuatu hal yang membanggakan. Setelah beliau menekuni dunia bisnis, lalu masuk ke panggung politik, ke arena politik, dan terpilih menjadi anggota DPRD Kabupaten Manggarai Barat. Ternyata jarah hidup dari Pak Edi ini tidak hanya sampai di situ. Beliau terus berkarya, terus melakukan sosialisasi pendekatan dengan masyarakat. Akhirnya pada pemilu berikutnya juga dia terpilih menjadi anggota DPRD. Beliau sempat menjadi anggota DPRD dari Partai Golongan Karya, Partai Golkar, dan setelah itu beliau hijrah dan menjadi ketua Dewan Pimpinan Wilayah 2 Kabupaten Manggarai Barat Partai Nasdem, Partai Nasional Demokrat, dan berhasil mengantongi 5 kursi pada pemilu 2019 lalu. Dan akhirnya beliau melepaskan jabatannya sebagai Ketua DPRD Kabupaten Manggarai Barat, maju sebagai calon bupati. Dan pada Pilkada 9 Desember 2020 kemarin itu beliau sukses meraih suara terbanyak, mengalahkan 3 pasangan calon bupati dan wakil bupati lainnya. Nah, ini kan sesuatu hal yang tentu sangat membanggakan bagi Pak Edi ini sendiri dan juga bagi keluarga dan termasuk masyarakat Manggarai Barat. Dan kita ketahui bahwa Manggarai Barat itu merupakan salah satu daerah super prioritas wisata premium di Indonesia. Dari 10 destinasi baru Bali, dan Manggarai Barat itu salah satu daerah tersebut. Dan ini sesuatu hal yang membanggakan, sehingga Pak Edi ini selaku Bupati terpilih Kabupaten Manggarai Barat dan Pak Dr. Weng selaku Wakil Bupati terpilih Kabupaten Manggarai Barat dinantikan oleh masyarakat Manggarai Barat. Seperti apa sepak terjang mereka nanti, seperti apa eksekusi terhadap visi misi yang mereka lakukan pada saat mereka menjabat sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat periode 2021-2025 mendatang. Orang ini tentu sangat menarik bagi Otak Beliang karena orangnya sangat santai, sangat rendah hati, biasa-biasa saja, penampilannya sangat biasa penampilannya sangat biasa. Bahkan saya mendengar informasi itu kalau beliau itu memang sangat takut naik pesawat Saya hanya mendapat informasi seperti itu Beliau itu sangat takut naik pesawat. Moga-moga setelah terpilih menjadi bupati ini beliau nggak takut lagi naik pesawat karena tentu banyak sekali aktivitas kegiatan-kegiatan pemerintahan yang berlangsung di luar daerah, sehingga beliau sendiri yang pergi melaksanakan kegiatan itu, sehingga Otak Beliang berharap beliau tidak lagi takut naik pesawat, karena itu yang Otak Beliang dengar Mohon maaf kalau Otak Beliang salah mendengar informasi ini Orang ini penting untuk kita angkat, sosok ini penting untuk kita kemukakan ke publik karena itu tadi bahwa sebagai makhluk peziarah, ternyata setiap manusia itu dia terus berusaha untuk mencari makna dalam dirinya. Dan termasuk Pak Edi ini sendiri beliau
terus berusaha mencari makna dirinya, mulai dari pembisnis ya, lalu masuk ke panggung politik, terpilih menjadi anggota DPR, dan masuk menjadi calon bupati dan terpilih menjadi bupati. Memang sih kalau otak beliau melihat ya, karir politik dari Pak Edi ini tidak pernah terputus ya, bahkan ya itu berjalan secara natural dan berlangsung secara kontinu, tidak pernah terputus. Jadi ini mungkin nasib beliau ya. Boleh saja kita berjuang habis-habisan ya, boleh saja kita bersemangat ya, bahkan dalam tanda petik itu ya, kita terlalu ambisius untuk menjadi pemimpin, ternyata yang di atas tidak merestui. Artinya memang setiap manusia itu ya sudah punya garis tangannya masing-masing. Coba Anda bayangkan ya, Pak Edi Indi itu pada saat proses kampanye Pilkada 9 Desember kali lalu itu, ada juga calon yang menggugatnya di PT UN ya, Pengadilan Tata Usaha Negara, karena mereka menganggap tidak layak beliau menjadi calon bupati. Mengapa pihak Komisi Pemilihan Umum KPUD Kabupaten Manggarai Barat meloloskan beliau menjadi calon bupati? Karena sebelumnya beliau memang memiliki kasus hukum. Tidak puas gugatan di PT UN karena ditolak, lalu masuk ke Mahkamah Agung, juga ditolak. Dan pada saat kemarin terpilih menjadi bupati, juga kembali digugat ke Mahkamah Konstitusi. Sepertinya beliau ini betul-betul ya diperhadapkan dengan berbagai kasus-kasus hukum ya. Jadi ada gugatan-gugatan dari para pesaing, tapi beliau tidak pernah menaruh rasa benci, tidak pernah menaruh rasa jengkel terhadap ya pihak-pihak yang menggugat. Bahkan kalau otak beliau nggak salah itu, beliau menyampaikan ucapan terima kasih kepada para pesaingnya yang sudah menggunakan jalur konstitusional ya, menggugatnya ke Mahkamah Konstitusi. Ini sesuatu hal yang ilegal bagi beliau yang patut kita apresiasi. Nah, ini sesuatu pandangan, suatu pikiran yang sangat bijak. Ya kan, bagaimana seorang pemimpin yang sudah terpilih meskipun beberapa kali digugat ya ke meja hukum, tapi beliau tetap ya mengambil sikap yang sangat bijak. Ini yang harus kita apresiasi, harus kita dukung, dan ini bisa menjadi inspirasi bagi kita, ya kan? Jangan sampai ya ada begitu banyak cerita-cerita bahwa kalau seseorang sudah terpilih menjadi bupati, menjadi gubernur, menjadi wali kota, malah ya menghempas para pesaingnya. Ini yang tidak boleh. Nah, Pak Edi ini sudah terpilih menjadi Bupati Kabupaten Manggarai Barat. Kita berharap beliau bisa merealisasikan seluruh janji-janji politiknya pada saat kampanye kemarin. Yang kedua juga, ya beliau saya yakin pasti akan merangkul ya, pasti akan melakukan semacam rekonsiliasi kepada lawan-lawan politik, terutama kepada masyarakat. Jangan sampai terjadi polarisasi, terjadi gap ya di antara para pendukung yang bisa mengganggu proses pembangunan di Kabupaten Manggarai Barat. Ya, perjalanan hidup dari Pak Edi ini perlu menjadi inspirasi bagi kita, terutama bagi para generasi muda ya, agar kalau memang ada niat untuk masuk ke dunia politik ya, maka harus benar-benar mempersiapkan diri secara baik, terus membangun kekuatan-kekuatan sosial dengan berbagai pihak, dengan masyarakat, sehingga pada saatnya bisa dipercaya oleh masyarakat. Otak Blang yakin bahwa keterpilihan Pak Edi sebagai Bupati Kabupaten Manggarai Barat itu karena memang ada kepercayaan masyarakat. Jadi relasi sosial Pak Edi yang begitu bagus membuat dia terpilih menjadi Bupati Kabupaten Manggarai Barat, dan juga dipengaruhi oleh berbagai faktor-faktor lainnya. Jadi tidak ada hambatan bagi seorang anak petani untuk menjadi pemimpin ya. Siapapun bisa menjadi pemimpin. Contohnya Pak Edi dari anak petani bisa menjadi pemimpin, dan otak beliau juga dari anak seorang petani. Yang penting dalam hati kita itu punya niat yang baik dan punya semangat yang baik
Dan juga yang tak kalah pentingnya adalah kita harus bersyukur terhadap apa yang kita terima. Ini yang paling penting. Ini sebetulnya ingin Otableng sampaikan pada sahabat-sahabatku sebangsa dan setanah air. Semoga Pak Edi Indi yang terpilih menjadi Bupati Kabupaten Manggarai Barat ini bisa menginspirasi para generasi muda di Indonesia. Oke, rakyat Manggarai Barat menanti janji-janji politik dari Pak Edi Indi dan Pak Dr. Ben. Semoga Manggarai Barat jauh lebih baik dari yang ada saat ini. Sampai jumpa di program Otableng kali berikutnya. Jangan lupa, salam kebangsaan ya, salam Pancasila, salam Bhinneka Tunggal Ika, dan salam Otableng ya.